Nyampe sana nggak ada tanda-tanda kehidupan. Oh iya. Itu kanan kiri jurang. Aduh, kata aku, mah gimana ya ini? Kok nggak ada tanda-tanda kehidupan? Nggak ada acara, nggak ada apa-apa. Sampai ketemulah sama satpamnya tuh villa. Nggak ada Bu, di sini nggak ada acara. Udah dikasih tahu nih acaranya orang ini udah jelas semuanya. Aduh gimana ya? Ya udah Bu, saya anterin turun ke bawah, turun lagi tuh ke bawah Kak. Iya. Aku diboncengin. Naik motor posisi. Naik motor itu. Terus udah turun ke bawah. Jadi udah teleponin orangnya nggak susah dihubungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau yang selalu menghadirkan tokoh, seniman, serta pengusaha dari tanah rantau dan kampung halaman. Alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran artis daerah Minang yang cantik jelita. Ada Cinta Sikumbang. Halo Cinta. Halo. Mbak, kabarnya Cinta? Alhamdulillah sehat walafiat. Wow, semakin hari semakin cantik ya. Karena Cinta ini adalah salah satu artis daerah Minang, juga influencer. Influencer yang endorse-nya di mana-mana ya. Alhamdulillah. Iya, yang setidaknya di masa pandemik ini masih ada kegiatan ya. Ya alhamdulillah, mengisi kekosongan. Yang sebenarnya udah kosong. Setidaknya mentang-mentang kosong nggak ngegaung gitu ya. Ya betul. Ya, Uni Cinta di kampungnya Uni. Kalau mama sama papa asli Solok. Asli Solo. Kalau Cinta? Asli Jakarta. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dan baru 4 kali pulang kampung. 4 kali pulang kampung, tapi setidaknya tahu kampung halamannya. Tahu, ya. pastinya dong. Itu terakhir pulang kampung tahun berapa? 2018. 2018 terakhir pulang kampung. 2019 nggak pulang? Enggak. Berarti sebelum masa pandemik terakhir pulang kampung 2018 ya. Ke Solok ya. Yang paling dirindukan tuh dari Solok apa, Cin? Yang paling dirindukan pastinya itu rumah gadang ya. Rumah gadang. Walaupun dimanapun ada banyak wisata gitu, tapi pastinya yang paling dirindukan tuh rumah gadang. Pengen tidur di lapi gitu kan. Lucu banget mestinya. Kalau lah pulang kampung tuh pasti sanak saudara pasti langsung tidurnya tuh rame-rame di lapi gitu kan, udah kayak ikan gitu. Itu yang paling dirinduin sih. Itu yang paling dirinduin. Sebelum tidur bercanda-canda dulu. Udah gitu emang karena anak cucu cewek yang paling gede di situ, jadi kalau udah pulang tuh maunya sama nih Cinta. Jadi kita kan lucu banget. Ponakan-ponakan sekarang udah pada gede-gede ya. Karena jarang-jarang ya. Iya, jarang-jarang banget. Aku pulangnya juga bener-bener kehitung lama banget, kecil pulang, terus pas gempa pulang tuh 2009. Tapi pada saat posisi gempa Cinta lagi di mana? Udah jalan balik, udah di Bengkulu. Udah jalan Jambi Bengkulu gitu, nggak salah. Sudah jalan pulang dari kampung halaman.
Tapi banyak saudara yang kena di sana. Enggak sih. Enggak. Karena kan jauh ya. Alhamdulillah ya. Iya, karena itu salah satu bencana alam juga ya. Itu tahun berapa ya itu? 2009. 2009 ya. Di tahun 2009 itu terjadi gempa di Padang ya. Iya. Itu benar-benar ya. Yang pasti alhamdulillah kalau misalkan keluarga, saudara masih sehat walafiat ya, selamat dari berbagai bencana ya. Cinta. Kan kita tahu Cinta adalah seorang artis ranah Minang yang bergelut di dunia tarik suara. Ya, bernyanyi. Tapi Cinta nggak ada apa sih selain bernyanyi? Kita tahu Cinta menyanyikan lagu-lagu Minang, ya kan? Kalau tari gitu kan banyak sekali kan budaya-budaya khas dari ranah Minang. Ada tari, terus juga ada alat tradisionalnya. Pernah nggak untuk masuk ke dunia itu? Sebenarnya kalau dari kecil Indah tuh nari sebenarnya. Oh ya, basicnya nari, modeling. Kalau nyanyi ini baru sekitar dari SMP Indah coba nyanyi. Sebenarnya udah mulai nyanyi dari SD, cuman nekunin Minangnya tuh SMP. Mulai mengenal lagu-lagu Minang. SMP ikut lomba, itu salah satu almarhum ranah Minang juga, Pak Sultan Takdir. Itu dari dia nyuruh ayo ikut lomba Minang. Itu bener-bener nggak tahu lagu Minang, pulang udah aja nggak tahu. Dulu setiap nyanyi itu lagu Padang cuma 4, Pulanglah Udah, Orang Talu, lagu Malam Baina itu, Kamalah Bungo. Cuma 4 itu doang. Coba nyanyiin salah satu dong. Coba nyanyiin, itu kan berarti Cinta tahu dari kecil dong ya kan. Berarti itu bener-bener lagu, maksudnya adalah lagu-lagu yang paling dikenang ya kan. Karena lagu-lagu itu Cinta jadi tahu lagu-lagu Minang ya kan. Coba nyanyiin salah satu aja. Nyanyi apa ya? Pulanglah Udah ya kan? Iya boleh. Udah lama nih gak nyanyi. Udah kanduan di rantau urang, pulanglah udah di tanah jauh, rindulah lamu indah basuh apa kadayo. Wah. Kalau Cinta punya bakat bernyanyi itu dari siapa? Bakat bernyanyi, kalau kata mama sih dari nenek, karena nenek suka dendang. Oh iya, lagu-lagu dendang ya. Iya, dendang. Lagu-lagu dendang. Indang-indang gitu kalau nggak salah sih. Iya. Jadi dari nenek ya, dari nenek suka. Cuman emang beberapa saudara, kakak mama itu lebih ke sedih semua, kayak ngelukis di dinding gitu, yang kaligrafi. Iya. Gitu juga sama saudara abang sepupu fotografi juga, banyak kan seni sih rata-rata. Oh, lebih banyak bisnisnya atau hobi berarti jatuhnya. Iya, hobinya kayak gitu. Hobinya di seni semua. Rata-rata. Tapi memang orang awak itu jiwa seninya tinggi ya, jiwa seninya tinggi ya. Karena hampir sebagian besar orang Minang itu bisa bernyanyi. Pasti. Ya. Dia baindang, dendang itu karena alat musik kita juga kan. Ya. Ini banget. Jadi gimana ya, emang pastinya tuh bikin orang nyaman aja kan sama alat musik kita. Suaranya beda sama daerah lain gitu. Ada punya ciri khas tersendiri. Nah ya karena budaya Minang itu budaya yang paling banyak, mulai dari alat-alat musik tradisionalnya itu dia terkenal sampai ke Asia pun. Bener. Alat musik tradisional yang terbanyak. Ya Cinta ya. Ya Cinta mulai bernyanyi dari kelas 1 SMP. Kelas 3 SMP. Dari kelas 3 SMP. Itu perjalanannya panjang sekali ya Cin ya. Yang paling mensupport Cinta hingga saat ini, kita tahu Cinta adalah seorang artis ranah Minang, lagu-lagu Minang ya. Artis lagu-lagu Minang, dimana kalau event-event Minang itu kalau misalkan kita panggil Cinta Si Kumbang itu ramai dan pecah ya Cinta ya. Nah yang paling mensupport itu siapa? Pastinya Wonder Woman aku, my mom. Mama ya. Mama. Aduh, pokoknya mandeh aku tersayang. Apa pesan-pesan mama tuh yang paling Cinta ingat? Kok aku mau nangis ya? Nggak apa-apa. Di sini boleh mau nangis, ketawa silakan. Yang penting jangan sendirian. Kalau udah ngomongin mama tuh udah pasti hal yang paling sensitif ya. Iya, sensitif banget. Nggak bisa diungkapin sama kalimat pokoknya kalau udah ngomongin mama, karena emang bener-bener mama single parent. Oh iya? Iya.
single parent dan baru nikah lagi 4 tahun kebelakangan ini. Iya. Jadi aku punya papa 2. Berarti dari kecil cinta sama mama ya? Iya, sama mama. Iya. Jadi kalau mau diungkapin pakai kalimat tuh udah bener-bener nggak ada. Nggak bisa ya? Nggak bisa banget. Intinya cuma bilang Inta sayang sama mama. Itu doang. Wow. Ya karena emang yang menemani cinta kemanapun itu pasti mama ya. Inta kalau misalnya acara, Mm-mm. kalau mama misalkan ada beberapa mungkin yang bilang boleh nggak ngajak mamanya? Oh ya ada ya. Ada pasti ya. Iya. Inta lebih baik nggak terima job itu dibandingkan Inta harus pergi tanpa mama. Atau enggak gini, mama sakit terus ada job. Gimana caranya supaya jobnya tetap jalan? Terus Inta bilang gini, Om, mending Inta cari yang lain karena itu nggak bisa kalau nggak ada yang terima mama. Pernah Inta nyanyi tuh nggak ada yang terima mama ketika abang Inta nikahnya di Mekah. Mama pergi umroh sama abang. Itu bener-bener ngerasain yang pergi nyanyi sendiri. Tuh sendiri pun juga bener-bener yang kayak gimana ya? Ada yang orang sekampung mama yang ada pemain keyboard juga. Yeah. Jadi bener-bener mama titipinnya sama dia. Kalau job yang lain nggak aku ambil. Itu karena ada kenalan dari mama ya? Iya, karena emang udah bener-bener aku anggap papaku sendiri juga om itu. Dan bener-bener bisa dipercaya. Maaf, mama sama papa pisahnya Dari aku kecil. pisah hidup. Iya. Bisa hidup. Tapi dari papa support cinta. Aku udah gak ada kabar sih, jarang berkabar. Berarti yang benar-benar menemani cinta, ibaratnya ayolah cinta apapun di Mama. hadapi itu mama ya. Iya, mama. Mama benar-benar mama. Mama merantau dari tahun berapa? Mama merantau dari kalau nggak salah dari dia lulus SMA deh. Dari lulus SMA sudah mulai merantau, Udah mulai ya. ngerantau. Sampai sekarang cinta masih bergelut di dunia hiburan ya. Dengan sebagai influencer juga dengan Iya. endorsement yang luar biasa, followers. Ya, cinta ini adalah influencer. Jadi buat yang mau endorse cinta bisa di Cinta Si Kumbang ya. Iya, cinta SK Turki. Cinta SK Turki. Bisa Iya. di follow Instagramnya di Cinta SK Turki. Betul. Ada salah satu influencer dari Ranah Minang yang luar biasa dengan followers yang luar biasa juga ya Cinta ya. Aku juga nggak cuma influencer, aku juga punya manajemen untuk KOL, untuk campaign segitu segala macam. Aku udah Oh main ada banget. manajemennya. Boleh Iya. manajemennya apa? Manajemennya cfc.management namanya. cfc.management. Iya. Itu untuk spesialis apa manajemennya? Manajemennya itu KOL buat influencer. Kita Oh, buat ngerangkul influencer. influencer. Oh, biasanya kayak gitu dari yang mau endorse itu milih ya biasanya Iya, ya. jadi online shop itu nanti kayak aku kan bertiga sama teman aku itu bikinnya. Jadi kita ada yang nge-DM-in online shop, ada juga yang memang ada dapat job dari beberapa persatuan manajemen di seluruh Indonesia ini yang manajemennya kecil-kecil lah, belum terlalu besar. Jadi nanti mereka ada tuh share jobnya. Nanti kita list anak-anak kita yang mau ikutan yang sesuai followersnya. Kalau yang mau jadi influencernya pun bisa daftar di manajemennya. Bisa. Oh bisa. Di nama manajemennya mungkin bisa diulang. cfc.management. cfc.management. Bukan CFC ayam goreng ya. Jadi untuk cfc.management. Iya, Jadi yang betul. mau bergelut di bidang influencer ya. Yang followersnya masih kecil juga masih bisa. Nanti kita bina supaya followersnya tinggi. Oh gitu bisa. Luar Kita biasa. ajarin gimana cara nge-review, kita ajarin gimana cara buat dapetin followers, gimana caranya buat mereka tuh bisa jadi lebih baik gitu. Iya. Aku memang followers aku belum begitu banyak, cuman dari situ pengalaman dari yang kakak-kakak yang udah senior, kita bisa ngambil pengalamannya dari yang udah centang biru juga udah bisa ngasih pengalaman ke kita. Oh iya. Kita punya kenalan nggak cuman di lingkup itu aja. Jadi makanya aku juga terima kasih sama Bang Darwis sebenarnya yang udah ngasih tahu aku tentang influencer ini. Gara-gara dia dimasukin grup, aku sebenarnya aku udah ikut manajemen salah satu manajemen juga. Iya. Cuman karena nggak begitu inilah berjalan karena apa sih ya? Agak stuck gitu aja nggak. Karena di situ juga waktu itu followers aku Daya masih kembangnya kecil. kurang bagus berarti ya. Nah dimasukin sama Bang Darwis salah satu grup dan itu campuran semuanya, nggak cuman kayak manajemen Instagram doang, dia ada modeling, ada syuting juga. Oh iya. Banyak. Berarti nggak cuma satu bidang ya. Makanya dari situ aku wah banyak nih, bagus Iya. kenalannya jadi banyak. Ya, jadi untuk pastinya untuk pemirsa podcast yang mau bergelut di dunia influencer ya,
bisa langsung menghubungi Cinta SK Turki. Iya, betul. Ya, nanti diarahin ke manajemennya. Ya, Cinta, apa motivasi Cinta yang membuat Cinta ini bertahan sampai sekarang ya? Karena kita tahu lah rintangan Cinta kan begitu panjang bersama Mamah ya kan. Apa yang membuat Cinta bertahan di dunia hiburan sampai saat ini? Apalagi kita sudah melewati masa pandemi, belum melewati, masih dalam masa pandemi. Ya, apa yang membuat Cinta bertahan? Motivasinya sebenarnya gimana ya? Lebih ke pertama nyanyi itu hobi. Terus kenapa di bidang Minangnya masih mau bertahan? Karena pengen ngembangin budaya Minang. Apalagi sekarang budaya Minang juga sebenarnya udah berkembang kan. Minang kan Indonesia kan malah. Ya cuma karena memang aku pribadi kan sebenarnya lahirnya di Jakarta. Kalau kece orang ngomong bahasa Padang aja tuh pasti masih susah-susah. Cuman emang lebih banyak aku ngomong juga bahasa Padang, udah mulai banyak ngomong bahasa Padang. Di situ yang aku berpikiran, jangan sampai orang berpikiran lahir di Jakarta nggak pandai bahasa Awak, campaan sela aja. Kan kalau kece orang Awak pasti gitu kan, lalu po Minangnya aja. Walaupun lahir di Jakarta nggak mungkin dong main ngece bahasa Minang kan kayak gitu. Jadi itu yang menurut aku motivasinya supaya kita tuh nggak lupa sama Minang kita, asal muasal kita. Iya, sama kampung halaman kita ya. Dan aku suka ngeledekin juga. Enggak, aku mau orang Padang gitu. Jangan lupa ama Japa Slimano. Ya itu kita kalau kenalan kemanapun pasti ditanya asalnya mana. Nah itu karena asalnya itu akan menentukan karakter kita. Betul. Ya, menentukan karakter kita. Kalau misalkan orang mana, orang Awak, pasti orang udah bisa menilai gitu. Oh, orang Awak gini gitu kan. Itu karena karakter ya. Karakter dari budaya Minang, dari orang Minang ya pasti memiliki, setiap tradisi ada pasti. Gitu kan. Cuma di podcast Kabar Rantau ini yang pasti selalu berharap yang hadir di sini adalah orang-orang Minang yang bisa membagikan pengalamannya, perjalanan karirnya sebagai motivasi untuk para perantau dari ranah Minang ya Cinta ya. Ya, Cinta, ada ndak pengalaman Cinta yang nggak pernah Cinta lupakan sampai saat ini, entah itu bersama Mama? Pengalamannya semuanya jadi pengalaman sebenarnya. Iya. Cuman pasti ada satu kesan yang pahit banget pasti ya. Entah itu pahit, manis juga ada pasti Cin. Mudah-mudahan lebih banyak manisnya daripada pahitnya. Pengalaman tersedih aja kali ya. Kayak gimana ya? Kalau pengalaman tersedih itu pernah dulu acara. Ya. Jadi acaranya itu kayak acara IKM gitu ke Sentul. Jadi itu aku masih naik motor waktu itu. Jadi kemana-mana aku sama mama naik motor, ke Puncak, Sukabumi, Tangerang, mana aja acara aku sama naik motor. Cinta yang bawa? Aku yang bawa. Iya? Iya. Dan aku kan orangnya gimana ya, kalau nyanyi itu nggak betah pakai baju satu, pasti itu bawa koper. Jadi itu koper ditaruh di depan motor, Terus itu kan agak susah kalau naik motor kan depan gitu pakai koper. Tapi Cinta kan ibaratnya seorang wanita gitu kan, bawa motor sampai ke Puncak, ke Sentul. Ke Puncak, Sukabumi, itu udah pengalaman banget deh. Jadi acara di Sentul. Jadi itu aku acara sama Om Heri Mandayo, sama Tante Ratna. Terus itu acaranya malam. Biasanya kalau acara kantor kan malam kan. Jadi dia di villa gitu. Ini udah dikirim nih alamatnya. Udah jalan sama mama, udah sampai ke puncaknya Sentul banget deh. Itu villanya siapa ya namanya? Villa Prabowo namanya. Nyampe sana nggak ada tanda-tanda kehidupan. Itu kanan kiri jurang. Aduh kata aku, mah gimana ya ini? Kok nggak ada tanda-tanda kehidupan? Nggak ada acara, nggak ada apa-apa. Sampai ketemulah sama satpamnya tuh villa. Nggak ada Bu, di sini nggak ada acara. Udah dikasih tahu nih acaranya orang ini udah jelas semuanya. Aduh gimana ya? Ya udah Bu, saya anterin turun ke bawah, turun lagi tuh ke bawah Kak. Aku dibonceng. Naik motor posisi. Naik motor itu. Terus udah turun ke bawah. Jadi udah teleponin orangnya nggak susah dihubungin. Habis itu adalah orang lewat. Ternyata itu yang nyari aku. Oh iya. Yang punya acara. Iya, dia bilang saya kehilangan artis saya. Aduh lucu banget. Saya kehilangan artis saya berdua sama mamahnya kata gitu. Nanyanya ke Cinta.
nggak nanya sama bapak itu tuh, karena kebetulan sambil nyari bensin udah habis juga. Oh iya nih ada yang lagi nyari alamat juga katanya. Ya udah, akhirnya ya ampun ternyata acara itu di villa yang aku udah naik ke atas itu. Tapi tadi bilang nggak ada kan? Nggak ada karena belum ada datang sound. Jadi aku selalu gimana ya? Acara itu nggak pernah, insya Allah sih alhamdulillah belum pernah telat. Alhamdulillah banget. Paling kalau telat sekarang karena macet kali ya, karena mobil. Iya Jakarta. Karena Jakarta. Kalau dulu alhamdulillah sih paling nggak tuh 2 jam 3 jam sebelumnya saya udah sampai di tempat acara. Karena aku memang benar-benar lebih baik cinta yang nunggu ya. Betul, aku lebih suka nunggu dibandingkan aku ditunggu orang. Aku paling takut banget kali kayak gitu. Kayak gimana ya rasanya tuh kalau ditunggu orang, udah di-chat-chattingin mulu kan. Tapi memang kalau kita mau dihargai sama orang, kita juga harus menghargai orang. Termasuk kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai waktu orang juga. Apapun yang berhubungan dengan orang itu, kita harus menghargai supaya kita dihargai juga. Posisikan diri kita kepada diri dia gitu aja sih menurut aku mah. Ya udah kayak gitu, ketemu sama orangnya. Akhirnya udah kita ke bawah dulu aja deh, di rumah makan dulu akhirnya. Itu menurut aku pengalaman yang luar biasa ya. Karena malam karena posisinya. Naik motor juga, barangnya juga banyak yang dibawa. Aduh. Banget sih. Tapi mama selalu semangat ya. Mama selalu semangat banget mah. Nggak pernah ngeluh, mama nggak pernah ngeluh ini. Kecuali kalau emang benar-benar udah sakit banget. Kadang sakit aja udah, misalnya waktu kita acara di Blok M, bukan di Blok M, Tamrin situ tuh mama lagi nggak enak badan sebenarnya. Tapi datang kan mama pada saat itu? Nemenin sampai selesai loh. Iya, nemenin, paling makanya seringnya di mobil aja. Iya. Tapi akhirnya sekarang Cinta bisa punya mobil sendiri ya? Alhamdulillah, dari alamin. Pekerjaan Cinta sekarang, influencer juga? Enggak, dari nyanyi sih, dari nyanyi juga ada. Ya sedikit dan sebesarnya itu ya dari nyanyi lah. Iya. Tapi itu yang sangat berharga karena karena itu pakai jerih payah kita sendiri. Karena kalau misalkan kita mencintai sesuatu, pasti kita akan menghargainya. Bukan lagi, bener. Iya. Itu kebanggaannya, ya bisanya kayak gitu. Iya. Karena yang ada di pikiran Cinta, gimana caranya mama ini nyaman. Bener ya? Bener banget. Aku lebih mikirnya gini juga, kadang kalau ada saudara pengen ngikut, aku suka ngebawain orang gitu. Mau ikut. Iya. Suka banget aku orangnya paling heboh gitu, maunya ngikut aja. Ada orang yang ikut, aku dari dulu kepengen banget. Kan aku dari semenjak aku mulai nyanyi itu, sekolah aku pariwisata. Jadi Sabtu Minggu tuh kan emang kalau orang pariwisata tuh rata-rata anaknya high class semua. Kalau aku jauh lah dibanding mereka. Ada anak DPR segala macam itu. Ayo dong hangout. Aku nggak pernah bisa karena aku nyanyi. Aku cari duang gitu kan. Terus kadang aku suka mikir, pengen deh sekali-sekali nyanyi, temen tuh ngeliatin. Dan itu udah pernah tercapai sama aku pas aku kuliah kemarin. Kuliah temen aku, Kak, gue mau ikut dong lu nyanyi. Ayo ikut. Seneng banget aku jemput dia. Ayo lihat saking pengennya ya. Iya, saking pengennya tuh ada temennya. Kan dia taunya, Kak lu kan nyanyi, ayo nyanyi. Aku paling malu kalau disuruh nyanyi di kampus atau di sekolah gitu, aku paling malu. Gimana? Makanya lu kalau mau lihat gue nyanyi lo ikut gue manggung deh gitu ya. Aku tuh kayak punya 2 kepribadian. Di tempat nyanyi aku begini. Loh, 2 kepribadian? Itu 2 kepribadian tuh gini, di kampus aku orangnya diam, maksudnya lebih ke fokus belajar atau gimana. Nah kayak gitu. Tapi kalau di nyanyi tahu sendiri ya kan gimana orangnya. Berarti Cinta bisa menempatkan sesuatu sih, lebih ke profesionalisme. Saatnya Cinta harus serius ya serius, saatnya Cinta harus bercanda ya bercanda. Cin ya. Ya, kenapa Cinta lebih banyak diemnya di sekolah? Bukan diem sih, gimana ya? Aku tuh kalau misalkan dulu SMK banyak ngobrol. Sampai kalau ngambil rapot nih mau pasti bilangin, Bu, anaknya bilangin jangan banyak ngobrol, udah saya pindahin duduknya. Saya pernah dulu kalau nggak ngobrol ngantuk, aku orangnya ngantuk kan. Oh iya. Jadi pernah dulu cerita deh, pas lagi kejuruan tuh, pelajaran kejuruan itu wali kelas aku kepala kajur juga. Aku ngantuk tuh udah jam terakhir. Kan kalau SMK dulu masih sampai sore-sore tuh. Pelajaran lagi ngitung-ngitung hotel tuh. Udah ngantuk, ditimpuk lah sama dia pakai penghapus. Tapi nggak kena sama aku. Penghapus whiteboard? Iya. Tapi nggak kena, aku bangun. Coba kamu kerjain ini di papan. Kalau kamu bisa ngerjain, teman kamu pulang semua nih. Kalau nggak kamu bisa ngerjain, dikeroyok kamu sama teman. Nggak tahu emang aku orangnya gimana ya. Tidur mungkin aku merhatiin kali atau denger gimana ya. Dan itu kelar, kita pulang semua. Jadi itu semua teman-teman, wah
Udah besok tidur lagi cinta. Besok tidur lagi. Kalau dibilang pintar aku nggak pintar. Yeah. Mungkin cerdas kali kalau dibilang. Tapi emang aku nggak bisa kalau misalkan kayak gitu, misalnya serius belajar nggak kayak abangku tuh emang number one. Berapa bersaudara cinta? Aku berdua sama aja. Abang nggak suka nyanyi? Enggak, dia nggak nyanyi. Tapi abang pernah bilang apa ke Cinta? Bilang apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Abang lebih cuek ya kalau seorang abang. Dia justru sebenarnya lebih care sih, dari ujung kaki sampai ujung kepala aku tuh diperhatiin sama dia. Kayak masalah, nih luka tangan lu tuh, lu sih digaruk-garukin ya gitu. Seorang kakak itu sayang sekali sebenarnya, cuma nggak pernah ditampakin. Iya, cuma nggak pernah mengekspresikan kalau kakak tuh, apalagi seorang abang ya. Karena kan kita tahu anak cowok tuh lebih cuek. Iya, lebih cuek. Lain kalau anak perempuan lebih deket sama mamahnya, mau berbagi cerita. Kalau seorang cowok tuh ya cuek. Dia diem aja udah diem. Iya, tapi pasti banyak pesan-pesan juga yang dikasih tahu sama pasti abang. Dia apalagi Cinta seorang wanita ya. Selalu ngasih masukan-masukan terus kalau abang. Apa tuh? Pernah ngomong apa ke Cinta? Abang. Kalau abang mah apa ya? Ya jaga diri katanya gitu. Jangan lupa sholat. Yang pasti itu nyanyi kalau pakai bajunya tuh yang sopan. Itu doang sih yang paling. Cinta alun berkeluarga ya? Belum nikah kok. Jomblo kayak. Yakin? Temen aku cowok semua kak. Temen aku cowok semua. Aku tomboy. Oh iya. Sebenarnya tomboy ya? Tomboy, aku tomboy banget. Banget. Itu boleh dibilang aku punya rok itu semenjak aku pakai jilbab doang. Tapi ada nggak ya syarat-syarat dari mama? Misalkan kan Cinta kan deket banget nih sama mama. Misalkan mama masa nanti kalau mau calon mantunya yang begini ya gitu kan? Atau misalkan harus kalau bisa calon mantunya orang awak ya gitu. Enggak, mama nggak pernah. Enggak. Kalau bisa ngajar orang awak. Oh enggak deh. Enggak, mama nggak pernah mensyaratkan apapun itu. Yang jelas kalau karena aku lebih dekat ke abang, maksudnya aku ada abang dibandingkan dekat sama papa kan. Jadi abang cuma bilang yang penting nomor satu agama. Satu agama ya. Karena kalau ada satu agama pasti satu tujuan ya. Pastinya. Ya, satu tujuan, satu pikiran, ya, satu harapan juga ya. Cinta, selama pandemi selain jadi influencer ada kegiatan lain nggak? Aku manggale. Oh iya. Aku manggale. Apa? Kalau manggale sebenarnya udah dari dulu aku manggale online shop juga ada. Sekarang kalau mama, aku paling pagi nganterin mama itu dagang ketupat sayur sama nasi uduk. Sama aku punya brand namanya Mantap Family. Itu punya produk abangku. Itu ada sosial medianya? Ada. Sosial medianya snack.kebab.mantap. snack.kebab.mantap. Iya, kalau punya aku SK Turkey Shop. Itu jualaninnya semuanya, aku jualanin. Banyak ya bisnisnya Cinta ya. Lumayan, alhamdulillah. Cinta sebenarnya udah salah satu karakter yang sempurna ya, maksudnya apa gitu yang harus dicari lagi dari Cinta. Gitu kan, sudah cantik. Aduh, Kak Putri jangan gitu. Pinter menggali ya kan, terus juga wawasannya luas gitu ya Cin ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan segera dapat jodoh yang terbaik ya. Amin ya Allah, amin. Tapi sudah siap Cinta? Siap. Siapnya cepet ya. Siapnya cepet banget. Siap ya. banget, siap. Siap gak siap? Ya karena gimana ya, menurut aku udah di waktunya sih. Menurut aku udah 24 tahun. Insya Allah kalau misalkan emang udah dikasih jodohnya sama Allah yang terbaik, semoga bisa membimbing aku, sayang sama keluarga aku, dan sebaliknya aku juga bisa sayang sama keluarga dia. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dipercepat dan diperdekat ya. Amin, Cinta amin, ya. amin. Cinta, sia orang yang Allah bajasa selama perjalanan karir Cinta. Yang paling biasa selain mama, pertama tuh almarhum Pasutan Takdir. Apa tuh berjasa mana? Soalnya waktu pertama kali Inta mengenal lagu Minang tuh dari apa? Apa yang memasukin Inta untuk lomba-lomba lagu Minang yang tadi Inta bilang, Inta tahu dari dia. Nah, ketemu di apa itu minta tunggu, pesan apa tuh selalu gini, jadilah penyanyi yang selalu menjaga syariat Islam. Pesan beliau. Sampai apa tuh? Punya lagu-lagu, ciptaan lagu-lagunya tuh yang tentang mengisyaratkan penyanyi Minang tuh harus kayak gimana. Oh ya, salah satunya itu? Iya, ada salah satu lagunya tuh kayak gitu. Jadi tuh setiap penyanyi itu dikasih buku-buku lagu-lagu Minang sama dia. Terus ada namanya gitu, dulu namanya, ada nama-namanya buku-bukunya.
Nah di rumah apa latihan di rumah apa, aku ketemu lah sama namanya Kak Dahlia Yolanda atau Renanda itu. Nah Kak Nanda itulah yang ngajarin aku nyanyi lagu Minang. Pesen dia sampai sekarang yang aku masih ingat, tapi dia udah lupa kalau aku udah ngomong. Kak, aku masih inget ya omongan kakak waktu dulu. Apa, kakak aja lupa katanya. Itu omongan dia, entah belajar satu lagu Minang, nanti semua lagu pasti bisa. Itu pesan dia. Tapi ada satu lagu Minang, maksudnya syaratnya lagu Minang yang ini nih, entah kalau bisa lagu yang misalkan yang paling susah kah? Oh iya pernah, lagu Ampun Mande dulu yang diajarin waktu itu sama dia, Ampun Mande. Lagu satu ini ya tak bisa entah. Masih ingat Cinta? Coba nyanyiin dong. Wah sih. Suaramu udah hilang-hilang kak. Nggak apa-apa, coba nyanyiin. Mungkin kan apa sih siapa namanya Renanda itu nonton podcast Kabar Rantau. Amin. Dan susun jari mencoba palong duda basimpu di kaki mande indah dan sanggup kini jadinya sasaku dian indah paguno ampunkan dena yomande. Ya itu adalah lagu itu lagu yang diajarin sama Kananda. Pokoknya kata Kananda satu lagu aja bisa, entah nanti semua lagu bisa. Bener, emang itu aku buktiin, bener terbukti gitu, semua lagu jadi bisa, apa aja bisa, mau lagu ini bisa, nggak ada kata nggak bisa, entah bisa kata dia, bisa, dicoba dulu bisa kata dia, jangan sampai bilang nggak bisa. Nah setelah itu menurut aku sih dua itu sih yang menurut aku paling banget berjasa dalam selama perjalanan ini aku nyanyi, aku di awal mungkin kalau nyanyi ya, mau ngasih ucapan terima kasih aja itu nggak cukup rasanya. Iya, nggak cukup. Sampai sekarang pun aku juga masih komunikasi sama dia, bener-bener yang kalau cerita apa-apa sama dia gitu, tentang keadaan entertain ini pasti sama dia ceritainnya, atau kendala-kendala dalam masalah entertainment ini aku ceritanya sama dia. Bener-bener yang orang pertama yang paling nggak tuh udah tahu ceritanya tuh dia gitu. Tapi Cinta kenapa pilih lagu Minang? Pilih lagu Minang. Kenapa? Apa karena mama papa orang Minang kah, atau memang ada kecintaan tersendiri kah? Gimana ya? Aku SD udah nyanyinya bukan Minang, yang nyanyi lagu Minang itu kan aku mulainya SMP. Sebenarnya bener-bener nggak tahu. Mama pun juga pernah nyetel, tapi aku apaan sih gitu? Apaan sih lagu Minang enggak ini? Cuman aku yang pernah aku denger lagunya yang bener-bener menurut aku tuh aku suka tuh dari almarhum Zalmon. Jadi aku sukanya di situ, lagu Minang enaknya karena sama almarhum Zalmon. Almarhum Zalmon itu adalah salah satu penyanyi yang luar biasa juga dari ranah Minang ya. Ya, Cinta, tapi Cinta nggak gengsi karena kan Cinta usianya masih belia sekali ya. Nggak gengsi. Gengsinya mau ditaruh di mana? Kan banyak anak-anak sekarang yang kalau misalkan suruh nyanyi lagu tradisional enggak lah gitu. Iya emang bener. Soal kalau misalnya jangankan cuma daerah kita sih, banyak daerah lain yang kayak Jawa atau apa, apalagi Jawa juga banyak kan lagu-lagunya koplo gitu-gitu kan. Ngerasa ya apaan sih lo lagu kampung banget sih. Kalau aku mikirnya nggak gitu, malah emang juga banyak yang kalau misalnya teman-teman aku sih rata-rata malah coba deh kak lagu Minang tuh kayak gimana sih, pengen tahu deh lagu Minang kayak gimana. Aku harus tahu nih kalau lagu Minang tuh beda sama dari yang lainnya, dan cara gimana sih beda aja. Nggak jarang gitu ya dia. Chemistry-nya berarti Cinta lebih dapet ya dengan lagu-lagu Minang itu. Jarang lah pokoknya, intinya kalau musik Minang tuh spesial banget, beda sama bukan mau mengapit-apit dalam bunyi sama kampung kita sendiri emang, tapi emang bener kayak dari musik antaranya tuh udah benar-benar bikin nyaman, walaupun mau lagu beat atau upbeatnya atau melonya itu lagu dendangnya itu tetap paling top ya lagu Minang. Iya, karena bahkan banyak sekali turis-turis juga yang justru malah mencintai, menghargai budaya dari ranah Minang. Kalau Cinta ada YouTube channel? Ada YouTube channel. Apa YouTube channelnya? Cinta Si Kumbang Turki. Cinta Si Kumbang Turki. Itu Cinta Si Kumbang Turki nama asli? Nama asli aku Sinta Krista Chandra. Sinta Krista Chandra. Cinta Si Kumbang Turki nama panggung. Iya, itu ada ceritanya juga tuh. Gimana namanya tuh ceritanya? Aku dulu kan syuting gitu. Awal mulanya syuting. Jadi kalau syuting itu dia dikasih nama-nama ininya. Dulu namaku
Cinta Caroline gitu. Kalau Cinta itu dari panggilan nenek. Cinta dari panggilan nenek. Ya, nenek karena kalau di kamu kan gitu ya, nggak mau samaan tuh. Nama manja gitu ya. Itu nggak mau sama sama tetangga. Cucunya tuh nggak boleh sama. Ada namanya Cinta Caroline. Terus kalau si Kumbang kan suku mama. Suku mama. Kalau Turki sendiri itu ada kepanjangannya dari kampung aku, turunan Kinari. Jadi kan papa sama mama tuh satu kampung. Nah, aku kan nggak asli dari orang situ kan. Jadi turunan Kinari. Oh, gitu. Jadi cinta si Kumbang Turki. Itu ada, berarti ada definisinya definisinya. Ada keterangannya sendiri ya buat cinta ya. Akhirnya nama itu menjadi nama hoki, menjadi nama panggung. Karena siapa sih yang tidak tahu cinta si Kumbang Turki ya kan? Mungkin kalau misalkan cinta si Kumbang Turki tahu, tapi kalau nama asli jarang yang tahu ya. Iya. Oke, cinta YouTube channelnya Cinta si Kumbang Turki. Baik, Cinta si Kumbang Turki adalah seorang influencer yang memiliki manajemen. Nama manajemennya CFC.management. Mau bergelut di dunia influencer, silahkan para pemirsa podcast atau mungkin yang mau menghubungi Cinta bisa hubungi di kontak person yang ada di sini ya. Jadi untuk seluruh pemirsa podcast pastinya jangan lupa di subscribe di Cinta si Kumbang Turki. Nah, setelah masa pandemik ini, kita tahu masa pandemik ini sudah begitu panjang ya, Cin. Panjang banget ya. Nggak ada ujungnya. Jadi berasa sebentar gitu 2020 ya, Cin ya. Habis dengan rebahan aja. Rebahan aja. Apa rencana Cinta setelah masa pandemik ini? Paling ya itu kan aku udah ada produk yang sambal lado tanah, salah satu masakan khas dari kampung aku, Solo. Karena kebetulan jarang di rumah makan tuh ada yang namanya sambal lado tanah. Paling aku mau fokusin ke jualan sambal lado tanah itu. Sambal lado tanah. Mau mengembangkan bisnis usaha mamah ya berarti ya. Itu harapan Cinta setelah masa pandemik ini. Ya memang sih masa pandemik ini sebenarnya tidak memutuskan kreativitas kita, tidak cuma membatasi ruang gerak ya. Tidak patah, tidak putus, tapi membatasi yang akhirnya kita mungkin agak sulit ya untuk berkembang lebih pesat lagi. Ya mudah-mudahan pastinya masa pandemik ini segera berakhir. Nah, harapan kita semua pastinya begitu. Baik Cinta, apa sih pesan-pesan Cinta untuk kaum milenials seumuran Cinta terhadap budaya daerah Tanah Minang? Pesan-pesan aku buat Densana Kasadonyo yang seumuran aku, yang masih muda banget, mungkin yang di bawah aku juga, adik-adik aku semuanya lebih cintain budaya kita, karena budaya kita tuh bener-bener bagus banget. Kalau mau dikulik lagi tuh bener-bener bisa mengembangkan banget, dan pastinya tuh kalian nggak bakal dibully deh, gitu. Karena malah kalian bakalan tambah makin sukses kalau mengembangkan budaya kita. Ya, karena sebenarnya lebih mudah untuk memperkenalkannya ya. Tinggal tanya sama mama, dulu apa yang paling bagus gitu kan? Dulu kayak gimana kayak gitu kan? Bahkan juga banyak sekali para perantau ranah Minang yang berada di luar negara kita sendiri ya, seperti di luar negeri Malaysia, Singapura, itu banyak banget. Dan kita untuk menuju ke sana justru lebih mudah kalau kita memegang tradisi budaya negara kita sendiri. Betul. Ya. Jadi pesannya Cinta jangan gengsi ya. Jangan gengsi. Udah gak zaman sekarang malu-maluan. Bener banget. Aku aja terus pengen bikin konten Minang tuh suka stuck gitu sebenarnya. Pengen banget, suka takut salah karena kan Minang itu bener-bener ada istiadatnya kental banget. Kalau salah nanti kita dibully. Cuman intinya aku pengen banget. Udah pernah sih aku bikin itu 6 masakan Minangkabau. Pernah udah bikin di Instagram aku 6 masakan Minang yang orang nggak ketahui. Dilanjutin lagi dong, Cin. Iya, rencana aku lagi edit rencana. Ya, mudah-mudahan lancar ya Cinta ya. Amin. Ya, Cinta, kalau Cinta disuruh tantang untuk seseorang, mau nantang siapa untuk hadir di podcast Kabar Rantau? Oke, aku mau nantang Kak Dahlia Yolanda, tapi kayaknya karena dia punya baby kayaknya agak. Tapi rumahnya deket dari sini. Deket dari sini. Deket. Di Ciledug. Dia di Ciledug. Deket berarti lah sama sini. Ya, aku mau nantang Kananda ya. Mudah-mudahan bisa hadir untuk menceritakan perjalanan karirnya. Dia lebih keren lagi perjalanan hidupnya. Dia kalau aku sama mamaku, dia sama papa.
Dia sama papa. Sama papa. Kita jadi semakin penasaran ya gimana perjalanan karirnya bersama seorang papa. Pokoknya kalau kemana-mana nih kan menurut aku paling dekat penyanyi Minang nih. Thalia Koto yang Thalia KDI. Kak Dahlia Yolanda itu, Kak Desi Hermalinda, Bang Darwis. Jadi aku paling kecil tuh berlima. Yang belum nikah Bang Darwis sama mudah-mudahan mereka bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcast Kabar Rantau ya. Untuk menjawab tantangan cinta ya. Oke Cinta, kalau misalkan Cinta ingin mengucapkan sesuatu di podcast Kabar Rantau ini, silakan mau ucapkan terima kasih kah? Ucapan-ucapan untuk spesial para pemirsa podcast yang kenal sama Cinta kah? Silakan mau ucapkan apa? Oke, terima kasih buat podcast Kabar Rantau yang udah ngundang Inta di sini, udah bisa mempercayakan Inta menceritakan perjalanan hidup Inta. Terima kasih buat Kak Putri juga. Sama-sama Cinta. Terima kasih buat Dunsana Kasadonyo yang selalu ngedukung Inta, yang selalu nanyain Inta kapan acara lagi, Inta kapan ngisi lagi, yang selalu nanyain kayak gitu event-event berikutnya lagi. Semoga nanti pandemi ini berakhir dan kita bisa ngadain event-event lagi, bertemu lagi, kita hoyak panggung lagi. Iya, benar. Karena kita harapan kita adanya event-event Minang itu bisa melepas rindu. Bukan lagi dari makanan. Iya. Yang paling aku tunggu tuh kayak gitu bisa kumpul sama temen. Nah itu dia. Yang mungkin saudara beda kampung ya. Iya, karena kan mereka ayo dong main ketemu ntar ini. Karena kan udah benar-benar susah. Iya. Kan? Pagi 2020 hampir sebagian besar tidak bisa pulang kampung ya. Iya, jadi mudah-mudahan event Minang ini segera ada lagi. Ya. Oke, makasih Cinta Sikumbang Turki telah hadir di podcast Kabar Rantau. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan sukses selalu pastinya untuk Cinta Sikumbang Turki. Baiklah seluruh pemirsa podcast, berakhir sudah perbincangan kita bersama Cinta Sikumbang Turki. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Kabar Rantau? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Baik, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.